Dia tinggal di lembah Yordan. Karena waktu itu dia berpisah dari Bapak Abraham dan memandang jauh sekelilingnya. Ya di atas gunung, dari atas gunung dia melihat jauh pandangannya dan jatuhlah di sebuah tempat yang sangat indah, yaitu kota Sodom dan Gomora. Dan saat ini kita mau belajar apa yang terjadi di kota itu ya. Kalau kehidupan keponakan Bapak Abraham yaitu Bapak Lut ini diberkati oleh Tuhan hidupnya. Ya, dia dikaruniai dua orang anak yang cantik-cantik. Tetapi yang terjadi di kota Sodom dan Gomora itu adalah sangat mengerikan, adik-adik. Kenapa dikatakan mengerikan? Kira-kira apa? Banyak hantunya atau apa ya kira-kira? Hah? Oh, banyak orang mencuri. Oh iya betul. Mengerikan di sini karena tempatnya gelap. Jadi banyak kejahatan. Banyak orang mencuri, banyak orang merampok ya. Banyak orang melakukan kejahatan, merampok, melukai temannya, bertengkar, berkelahi, banyak hal jahat terjadi, juga berjudi di situ. Ya, karena banyaknya kejahatan yang dilakukan orang-orang Sodom dan Gomora ini membuat apa? Banyak orang-orang yang percaya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi dengan kotaku saat ini? Kenapa orang-orang ini menjadi jahat, mementingkan dirinya sendiri, lupa akan Tuhan? Mereka orang yang berbuat jahat, mereka yang suka melakukan kejahatan adalah orang-orang yang lupakan Tuhan. Dia tidak ingat bahwa nafas yang Tuhan berikan itu adalah suatu karunia yang harus yang harus dipakai untuk sesuatu yang baik. Nah, karena doa orang-orang benar itu sudah sampai kepada Tuhan, kan gitu. Kemudian Tuhan mengutus malaikatnya untuk datang ke kota Sodom dan Gomora. Lut ini karena dia memiliki kehidupan yang baik, dia kaya, ya, di situ dia berhasil. Tetapi di kota itu hanya sedikit jumlah orang yang percaya Tuhan. Banyak sekali orang yang melakukan kejahatan di situ. Tapi sampai saat itu Lut dan keluarganya tidak pernah terpengaruh. Itu adik-adik ya. Kalau orang yang percaya Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan melakukan kejahatan. Itu yang harus diingat ya. Karena apa? Tuhan memberikan nafas kita supaya berbuat baik. Nah, selanjutnya saat sore hari Bapak Lut, ya dia berada di pintu gerbang kota ini, kota Sodom dan Gomora. Kalau ada dilihat kan, sekarang tiap kampung-kampung di Surabaya kan juga ada itu tugunya, ya ada gerbangnya. Sekarang banyak yang ditutup juga ya karena COVID sekarang ini ya. Jadi waktu itu, tapi ya bukan gerbang sekecil gang itu tidak. Namanya sebuah kota pasti gerbangnya besar. Ya saat itu kan dia duduk di situ. Sore hari, ya mungkin dia mencari udara segar ya dia ya, karena kegiatan dia bekerja. Nah, dari kejauhan dia melihat ada dua orang yang mau memasuki kota itu. Karena waktu itu sudah sore, ya sudah senja, mungkin kalau sini mau maghrib karena mulai gelap. Kemudian Bapak Lut ini lari menghampiri dua orang tamu itu. Ya dua orang dari kejadian itu dia datang itu dari sujud, ya hormat kepada dua orang tamu yang tidak dikenal ini. Dia bilang, tuan-tuan, silahkan mampir ke tempat saya. Kenapa dia seperti itu? Ada kira-kira apa yang dilakukan Bapak Lut itu? Karena Bapak Lut tahu, kalau ada orang asing masuk ke kota itu, pasti akan dikerjai, ya, pasti akan dijahati dengan orang yang ada di kota itu. Makanya Bapak Lut sering di depan pintu gerbang melihat orang-orang yang datang. Kemudian dua orang ini tamu ini tetap dipaksa oleh Bapak Lut untuk mampir ke rumahnya. Padahal dua orang ini kan tidak mau. Dia ingin tidur di tanah lapang saja, ingin tidur di tempat terbuka. Tapi Pak Lut tahu bahwa ada resiko yang harus ditanggung orang ini.
kalau dia tidur di tempat terbuka. Karena orang yang ada di kota Sodom dan Gomora adalah orang-orang yang jahat. Nah, kemudian dua orang ini diajak ke rumah Bapak Lut. Dia dijamu, dikasih roti, kemudian dikasih minum. Ya, saat mereka berbincang, ya, ngobrol-ngobrol ya namanya tamu ya, ya. Mereka ngobrol. Kemudian orang-orang yang ada kota Sodom dan Gomora tahu bahwa di dalam rumah, kan gitu, di dalam rumah Bapak Lut ini ada tamu. Kemudian dia menggedor pintu-pintu daripada rumah Bapak Lut. Itu kejadiannya sangat menakutkan. Kalau sekarang mungkin ya demo ya, dan ya orang demo itu. Tapi ini yang di demo adalah rumah Bapak Lut. Dia menggedor pintu-pintunya. Bapak Lut, buka pintunya. Bawa tamumu itu keluar, biar kita kerjai dia. Karena apa? Dia sadar ada sesuatu yang akan terjadi di kota itu ya. Orang-orang itu tahu bahwa dua orang ini adalah utusan Tuhan, kan gitu. Nah, dari situ ya dia saat digedor-gedor itu bahkan Bapak Lut bilang, sudah kuberikan anakku perempuan ini, ya perbuatlah yang seperti yang kamu mau. Tetapi orang-orang tetap tidak mau. Ada dia bilang sama Bapak Lut, tidak. Berikan dua orang tamu. Kemudian dua orang tamu ini menyeret Bapak Lut masuk ke dalam. Kemudian setelah pintu gerbang ditutup, pintu rumah ditutup. Kemudian dia tanya kepada Bapak Lut, ada berapa orang di dalam rumah? Ada istriku, dua anakku, dan dua calon menantuku. Ajak mereka, ya, lari keluar dari kota ini, karena kota ini akan ditunggang balikkan atau akan mendapatkan hukuman dari Allah karena kejahatannya yang sangat banyak, adik-adik. Nah, setelah itu Bapak Lut bicara dengan calon mantunya, dua orang calon mantunya. Tetapi saat dia bicara dengan calon mantunya, dia ditertawakan, dia olok-olok. Pak mertua ini, calon mertua ini paling lagi mimpi. Kota baik-baik sih gini kok mau dukung Allah. Dikira apa yang disampaikan Bapak Lut adalah bohong, adik-adik, kan gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa setiap perkataan yang disampaikan orang utusan Tuhan itu belum tentu dipercayai orang, kan gitu. Belum tentu setiap orang percaya. Demikian pula apa yang disampaikan malaikat ini tidak dipercaya dengan calon menantu Bapak Lut. Akhirnya karena waktunya sudah mendesak, semakin malam banyak orang semakin berontak menggedor pintu-pintu rumahnya itu. Kemudian kedua orang ini yaitu malaikat itu menyeret Bapak Lut dan keluarganya untuk lari ke daerah pegunungan, ke kota yang dekat situ, yang sampai sekarang disebut dengan kota Sowar ya. Saat mereka melarikan diri, ditarik dengan dua malaikat ini. Tapi istri Lut lupa. Dia masih ingat akan kesenangan yang ada di kota Sodom dan Gomora. Ya, saat mereka mulai meninggalkan kota itu, ada ya, hujan batu belerang bercampur api di kota Sodom dan Gomora. Jadi terjadilah suatu kebakaran yang hebat. Ya, di situ baik ternak, baik semua orang yang ada di dalam situ dihancurkan, ditukang balik. Jadi dibalik gini. Jadi kalau mau goreng telur supaya kosong kan dibalik ini. Nah, kan gitu. Dibikin seperti itu, dibikin porak-poranda kota itu. Sama Tuhan. Karena apa? Banyak kejahatan yang terjadi di kota itu. Nah, esok paginya Bapak Abraham melihat dari bukit, dia memandang ke arah lembah Yordan itu. Kota itu masih berasap, tetapi sudah menjadi reruntuhan. Itu semua terjadi karena apa? Di dalam kota itu banyak terjadi kejahatan. Jadi adik-adik, kita bisa melihat bahwa setiap orang yang berkata benar tentang firman Tuhan, tidak semua orang percaya. Jadi kalau ada yang mendengarkan firman Tuhan, itu harus didengarkan baik-baik, ya, boleh dimasukkan dalam hati. Karena apa? Firman Tuhan itu iya dan amin. Itu yang harus diingat. Seperti yang terjadi dua menantu, calon menantu Pak Lut ini. Dia tidak percaya apa yang dikatakan malaikat karena dia meninggal di dalam kota itu. Nah, kalau adik-adik dan kakak tidak percaya dengan firman itu, kita pun akan meninggal apa? Meninggal gitu. Bukan itu, tetapi secara rohani.
Artinya apa? Kita hidup di dalam dosa. Karena firman Allah itu adalah membawa terang di dalam hidup kita. Jadi apa adik-adik? Kalau adik-adik ingin kota yang kita tinggali saat ini, kota Surabaya ini tetap menjadi baik dan berkenan di hadapan Tuhan, harus suka berdoa untuk kota ini. Jadi harus berdoa untuk kota Surabaya, berdoa untuk orang tua, berdoa dengan untuk teman-teman, supaya apa? Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dari cerita Alkitab ini kita bisa melihat yang membuat orang selamat, yang membuat orang menjadi berkat bagi orang lain adalah percaya akan firman Tuhan. Kalau tidak percaya, seperti calon mantu bapak lu tadi, dia akhirnya binasa. Jadi yang harus diingat pada saat ini, doakan kota di mana kita tinggal, doakan orang yang ada di dalamnya, maka hidup kita, hidup kakak, hidup adik-adik, hidup orang tua, papa mama kalian boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama doa supaya kita boleh menjadi berkat di kota ini ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore ini kami boleh belajar untuk menjadi lebih taat akan firman-Mu supaya hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, berkati kedua orang tua kami, baik di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, terlebih di dalam pengiringan dan cintanya akan Engkau, sehingga kehidupan kami boleh diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian pula bagi bangsa dan negara kami, khususnya kota Surabaya dari mana kami tinggal Tuhan. Engkau tolong lingkungan kami, kanan kiri muka belakang, agar Engkau berkati dan mengenal kebenaran melalui kami, yaitu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan hidup. Kami bersyukur pada saat sore ini Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk memuji bicarakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.